jauh di mata, namun kau dekat di hati. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Mas, Ya emang. aduh saya tuh sebel banget. Kenapa sih kalau saya ngubungin jenengan tuh susah banget. WA dari pagi, dari subuh malah. Balesnya subuh berikutnya. Aku karena banget, kalau mau bales tuh harus ke kelurahan dulu, Hah? balik desa. Kenapa? Nyari wifi. Nyari wifi. Kayak ibu-ibu yang ketawa tuh ya kayak gitu. Nyari free wifi. Wifi kok digoleki? Ora iso akses internet jenengan. Duh, karena justru aku kalau siang itu bisnis internet. Internet apa, Mas? Indomie telur kornet. Lah iki. Ya, tapi kan kamu tuh kayak lagu tadi ya, jauh di mata, dekat di hati. Gitu ya. Lah iya, saya itu kan kadang-kadang ya kangen gitu kan sama Loh, jenengan. tapi lain. Jauh apa? di mata, dekat di hati itu apa? Apa Artinya apa? Mbok nggak tahu apa. Puser. Oh iya ya Jauh dekat di sama. mata, dekat di hati. Tapi pusernya ini lain, puser yang beda. Puser di sini adalah pemikiran untuk sejahterakan ekonomi rakyat. Luar biasa. Nah ini Nyak, tepuk tangan dulu boleh nah itu sini. Bukan wudel, ya. Bukan wudel. Gitu. Sebentar Mas, Hmm. ini balik lagi ke tadi. Apa sih? Padahal, waduh Mas Debion ya, setiap kali ada handphone keluaran terbaru dibeli, canggih-canggih. Jebule ora iso akses internet, nek ora nggo wifi gratisan. Yang salah itu kan pabrikannya, pabriknya. Bikin smartphone, yang smart tuh phone-nya, orangnya enggak. Aduh, padahal Mas, namanya teknologi informasi ini, waduh manfaatnya Penting luar ya? biasa loh. Oh. Termasuk tadi jenengan jualan internet ini bisa nanti Oh, pakai bisa? handphone. Nggak perlu nanti pakai toa, teriak-teriak nggak perlu. Tinggal klik pakai handphone nanti gampang banget. Enggak usah muter-muter. Nggak itu usah ya. muter-muter gitu. Mau tahu lebih lanjut? Ya. Kita akan Cara- membahasnya sore hari ini Mas, tentu saja di RG, Aspirasi, Aspirasi Rakyat Rakyat Jogja, Jogja. Istimewa. Tema kita untuk sore hari ini adalah pemanfaatan teknologi informasi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tuh kan, sesuai sama yang saya sampaikan tadi, kalau pengen tahu sebaiknya kita saksikan. Dan ini juga pemirsa di rumah nanti Anda bisa menyaksikan, terutama yang kayak Mas Dibio tadi kasusnya belum tahu bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk kesejahteraan. Ini Anda saksikan dialog kita, nanti banyak ilmu yang bisa didapat di sini. Iya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ibu-ibu dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kecamatan Banguntapan. Selamat sore, apa kabar semuanya?
ini penting juga ya, ibu-ibu pendidik anak usia dini. Iya. Karena nanti akan mengenalkan pertama kalinya dengan yang namanya internet, begitu. Sekarang anak-anak playgroup TK aja sudah bisa download, ya kan? Nah, karena kan sekarang Posting. belajar di sekolah pembelajaran juga menggunakan Ya. teknologi internet ini ya. Dan tentu saja saya nggak mungkin sendiri, Mas Dibyo, nggak mungkin kita cuma berdua ya Mas Ya. ya. Telah hadir narasumber di DPRD DIY yang pertama, ini Ya. beliau paling dekat dengan saya, nih masyarakat tentu saja sudah familiar sekali. Bapak Eko Swanto STMSI, anggota DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Eko, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum para pemirsa TV yang ada di rumah dan seluruh para hadirin yang di DPRD. Iya, terima kasih Pak Eko. Kemudian di samping Pak Eko, beliau adalah Insinyur Roni Primanto Hari MT, Kepala Dinas Kominfo DIY. Pak Roni, selamat sore Pak Roni. Selamat sore, Assalamualaikum para pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini. Moga-moga semuanya sehat. Amin, terima kasih Pak Roni. Kemudian paling ujung, Pak Suroso ini adalah pengurus Koperasi Industri Kerajinan Kopinras Sumber Rezeki. Jogja Istimewa. Istimewa. Iya. Iya. Pak Eko, kita tahu sekali bahwa ini kan perkembangan teknologi informasi ini demikian pesatnya. Bahkan kadang-kadang juga kadang bingung gitu ya masyarakat ya harus bagaimana. Seharusnya pemanfaatan teknologi informasi ini seperti apa sih Pak? Terus kemudian terkait dengan masyarakat DIY sendiri, bagaimana pemerintah agar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi hari ini ada sesuatu yang baru yang bernama teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Yang merupakan alat ya sebetulnya dari kehidupan kita. Cuman dalam transformasi digital kali ini berakibat tidak hanya kepada perilaku hidup gitu ya, tapi juga ke kultur, kepada kebudayaan kita. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya ketika bicara tentang TIK. Pertama, dia mempercepat informasi gitu Ya. ya. Kemudian yang kedua, dia dapat mengakses semua saja. Nyaris diri kita pribadi sekarang tidak ada yang rahasia lagi, semua bisa kita lihat di Ya. di Android kita atau di laptop atau di iPad dan lain-lainnya. Ya. Dan transformasi digital itu membuat perubahan perilaku. Ya. Perubahan perilaku ini ada baik dan ada yang tidak bagus. Ya. Baiknya adalah dia bisa meningkatkan produktivitas orang, dia bisa meningkatkan akses orang terhadap informasi, dia bisa membantu, contoh misalnya mempromosikan produk ekonomi itu bisa, tetapi nggak bagusnya juga ada. Nggak bagusnya ada 3. Yang pertama adalah rahasia hidup kita nyaris tidak ada lagi. Ya. Perilaku bangun tidur pegang handphone, mau tidur nyari charger handphone, ya. Itu berdampak kepada seluruh kehidupan kita ada di wall-wall internet. Nggak ada rahasia ya Pak ya? Nyaris tidak ada rahasia. Contoh, kita mau beli tiket gitu ya, kita mau beli tiket, kita foto KTP kita Share. kepada agen. Agen kemudian akan mengirimkan lagi ke pihak yang lain. Begitu dia nyantol di internet, maka jejak digital ini tidak bisa. Maka semua orang di dunia akan tahu kita lahirnya kapan, alamat kita di mana, betul. golongan darah kita apa, ya, keyakinan kita apa dan lain-lainnya. Ya. Yang kedua, perilaku bersosial kita juga berkurang. Kurang, ya. Contohnya, kalau dulu pada masa saya SMP barangkali atau ibu-ibu bu guru ini masih mungkin waktu itu berusia SD atau SMP begitu, yang namanya buku diary itu ditutup rapat-rapat, bahkan orang tua pun tidak boleh tahu isi buku diary itu apa. Gembok disimpan ya Pak ya? Dikunci. Hari ini tidak. Kita makan di mana kita siarkan, kita tidur di mana kita siarkan, kita kumpul di mana kita siarkan. Tidak ada rahasia lagi. Betul Pak. Ya. Kemudian perilaku yang ketiga yang berubah adalah gitu ya, menjadi makhluk asosial. Kita sama-sama di depan TV satu keluarga begitu, gitu ya. Bapaknya pegang Android, anaknya pegang Android, istrinya pegang Android, ya. Tidak ada diskusi, tidak ada obrolan apa-apa. Masuk meja makan juga sama. Ya, semuanya selfie bareng-bareng, kira-kira begitu.
Ya. Sehingga interaksi sosial ini tidak ada. Maka ada baiknya mari kita kembalikan kepada fungsi awal teknologi informasi dan komunikasi adalah alat untuk membuat kita semakin produktif, alat untuk membuat kita semakin mengetahui ilmu pengetahuan dan lain-lain. Maka pertanyaan gede berikutnya adalah bagaimana Pemda dan DPRD mensikapi ini. Maka pada tahun 2017, saya masih ingat waktu itu ada diskusi dengan Kepala Dinas Kominfo waktu itu Pak Roni dengan Kapolda DIY waktu itu Pak di DPRD. Maka fraksi PDI Perjuangan saat itu saya bertugas sebagai ketua fraksi, ya, mengusulkan raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah dalam prosesnya tahun 2018 naskah akademik dan raperdanya sudah disusun. Kami dibantu bekerjasama dengan Pemda DIY. Waktu itu saya juga bertugas sebagai Ketua Komisi A DPRD DIY. Ya. Ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2019, bulan April, ditandatangani oleh Gubernur resmi menjadi Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Ya. Ada 3 tujuan di dalam Perda ini untuk tadi memanfaatkan dan mengelola teknologi informasi tadi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa? Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk semua urusan Pemda DIY. Ya. Contoh kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi rakyat dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah Pak Rodi selaku Kepala Dinas cepat mengakselerasi melaksanakan program ini. Ya, diantaranya adalah literasi digital. Kemudian tahun ini alhamdulillah sudah bikin coworking space yang di Brigjen Katamso, bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Kemudian pembagian free wifi, gitu ya. Nyari semua desa budaya, kampung wisata dan lain-lainnya sudah dapat fasilitasi, termasuk basis-basis ekonomi rakyat, termasuk yang di tempatnya Pak Suroso juga sudah dapat fasilitasi itu. Nah kemudian yang berikutnya terkait pelayanan publik ini, ke depan ini akan lebih maju lagi kita harapkan. Harapan kita masyarakat sebelum datang ke rumah sakit sudah bisa mendapatkan informasi bednya ada apa enggak. Ketersediaan kamar Gitu ya. Sehingga tidak ada kasus lagi bukan ditolak sebetulnya oleh rumah sakit, tapi karena memang ketersediaannya tidak ada. Penuh ya. Nah harapannya masyarakat tahu sebelum datang. Ketika mau dirujuk itu, tahu posisi rumah sakit Gracia misalnya yang milik provinsi, gitu ya. Posisi bednya ada berapa, dokter yang bertugas ada berapa, ketersediaan obatnya ada berapa dan lain-lain. Mestinya ini sudah diketahui sebelumnya. Kemarin sudah dicoba untuk ujian masuk SMA SMK. Sudah bisa online melihat seatnya ada berapa, tempat duduknya berapa, zonasinya bagaimana dan lainnya sudah dapat diakses informasi itu. Yang kedua, pertama tadi pelayanan publik, yang kedua adalah untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Di dalam Perda ini secara eksplisit disebutkan Pemda diberi kewenangan untuk memberikan fasilitasi kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan di Jogja. Mengapa keamanan ini penting? Basis pembangunan adalah stabilitas. Betul. Ya. Ada 4,8 juta wisatawan yang tiap tahun datang ke Jogja. Ini harus dijamin keamanannya. Maka kemudian bekerja sama dengan Polda, kita sedang merancang MOU di antara Pemda DIY dengan Kapolda. Kemarin saya juga sudah silaturahmi dengan Kapolres Kota Yogyakarta juga. Kita ingin kemudian ada sinergi antara Pemda dengan Polda, termasuk ke depan juga dengan TNI untuk mewujudkan rasa aman di Jogja. Contohnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu kalau sekarang tindak ke Malioboro misalnya begitu ya, bisa melihat situasinya kayak apa gitu ya, mungkin kameranya bisa didekatkan. Jadi lewat handphonenya masing-masing ya, mungkin kalau ada kameranya bisa diperlihatkan, bisa difokuskan ke layar handphone ini misalnya. Ini existing detik ini, sehingga bisa melihat situasi Malioboro bagaimana. Kemarin misalnya ada aksi-aksi misalnya begitu ya, ini mahasiswa lagi banyak aksi ke demonstrasi misalnya begitu, untuk melihatnya bagaimana. Nah kita bisa lihat ini kawasan Tugu. Saya ada informasi, Tugu begini dan lainnya. Ibu-ibu tidak perlu datang ke Tugu, cukup dari rumah, prinsip handphonenya ada, sinyalnya ada, gitu ya. Mbak Ibu bisa lihat.
Ini Maksudnya posisi di Jogja detik ini. Istimewa tadi Pak ya? Aplikasinya namanya Jogja Istimewa, Jogja Istimewa. diinisiasi oleh Pemda DIY dan ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Ya. Jadi ini salah satu contoh ke depan bahwa seluruh wilayah yang kategori rawan secara keamanan dan ketertiban umum akan kita pasang CCTV. Tahun Ya. ini kita pasang 200 CCTV. Oke. Cuman kita nanti akan mau integrasikan dengan Polda sama TNI dari aspek keamanan. TNI mengapa penting? Kawasan selatan 126 km ini itu adalah kawasan terbuka dan kita sudah punya bandara di Kulon Progo. Nah yang terakhir dari aspek kebencanaan. Jadi Bencanaan. Oke. teknologi informasi dan komunikasi ini kita harapkan dapat memberikan kemudahan informasi di dalam penanggulangan bencana. Maka bekerja sama dengan BPBD DIY, Oke. di sana ada namanya Pusdalop, ya, pusat pengendalian operasi yang ada di sana. Sekarang masyarakat sudah tidak perlu lagi berbondong-bondong untuk meminta bantuan ketika terjadi bencana ke BPBD. Dia cukup masuk ke kanalnya BPBD, baik BPBD, itu melalui akun-akun sosmed maupun akun yang lainnya, sehingga masyarakat cukup memberi informasi dan nanti ada tim verifikasi untuk melihat informasi itu benar atau tidak. Ya. Hari ini misalnya status Merapi waspada, ya, ibu-ibu yang di DPRD maupun pemirsa yang ada di rumah sudah tidak lagi harus datang ke kilometer Ya, ya. 17 atau 18 dulu, oh Merapinya kayak apa sih gitu ya. Sekarang kita sudah bisa melihat dari Android kita bisa didekatkan misalnya. Ini posisi Merapi detik ini. Oke. Ini posisi Merapi detik ini. Bagaimana dengan kawasan pantai selatan? Kita juga bisa melihat lagi misalnya Parangtritis. Nah, ini posisi Parangtritis detik ini. Sehingga kalau ada isu soal kemarin Megatrust, kemudian tsunami dan lainnya, bisa melihat dari rumah sendiri. Baik. Dan alhamdulillah BPBD DIY sekarang sudah difasilitasi oleh satelit, sehingga kalau terjadi sesuatu yang sangat besar, internet mati begitu, dari sisi kebencanaan insya Allah aman. Ya, baik. Dan bangunan yang ada di tempat kita perspektif mitigasi bencananya cukup baik yang di BPBD. Ini tiga hal ini yang menjadi fokus kita, peningkatan pelayanan publik, keamanan ketertiban umum, dan kebencanaan. dan penanggulangan bencana. Harapan kita begitu. Nah ini yang saya kira ke depan penting dan alhamdulillah di sini hadir ibu-ibu guru. Tentu saja informasi ini menjadi sangat penting, Ya. terutama daerah Bantul ya. Daerah Bantul yang memiliki beberapa kerawanan bencana ini perlu untuk menggunakan teknologi informasi di dalam proses edukasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira poin gedenya itu. Tapi sekali lagi ini perlu dukungan dari masyarakat. Ya. APBD kita ini terbatas, hanya 5,6 triliun. Ya. Tahun ini alokasi untuk anggaran Jogja Cyber Province itu hanya sekitar 16-an miliar dari dana IS dan lain-lainnya ya. Artinya angka yang sangat kecil untuk pembangunan infrastruktur. Baik. Maka harapan kita para pengusaha di Jogja yang bisnis di Jogja dan mendapatkan keuntungan di Jogja mohon untuk dapat bekerja sama dengan Pemda. Contoh di sepanjang jalan raya pasanglah CCTV gitu ya. Berikan free wifi untuk lingkungan sekitar, misalnya untuk RK, RW atau dukuh dan lainnya, sehingga ini bisa sinergis antara pemerintah, swasta sama masyarakatnya. Kami percaya kalau Jogja itu aman, pelayanan publiknya baik, maka pembangunan akan bisa laksanakan dengan baik dan masyarakat akan mendapatkan kesejahteraannya. Saya kira poinnya itu, Mbak. Ya, baik. Pak Roni, ini apa yang sudah luar biasa disiapkan oleh pemerintah dan oleh Pemda dan DPRD ini tentu saja menjadi percuma jika masyarakat tidak teredukasi ya. Bagaimana proses untuk edukasi ataupun sosialisasi literasi digital kepada masyarakat agar semua yang disiapkan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat DIY. Silahkan Pak Roni. Ya, saya nambahi lagi ke Pak Eko tadi tentang aplikasi Jogja Istimewa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah launching versi baru, yaitu di mana di sana memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi kontributor. Artinya nanti masyarakat bisa berkontribusi untuk bisa mengisi konten-konten yang ada di sana. Baik konten ya terkait dengan informasi pariwisata, informasi kuliner, informasi budaya dan sebagainya, bahkan informasi tentang event-event yang diselenggarakan oleh mereka. Gitu ya. Itu jadi dengan demikian aplikasi itu kita harapkan menjadi milik rakyat Jogja, milik rakyat Indonesia gitu ya, dan konten-kontennya bisa lebih berkembang. Nah kemudian terkait dengan literasi memang
selama ini kita memberikan banyak akses internet gratis kepada masyarakat, baik itu berupa wifi maupun berupa akses internet yang kita berikan sampai ke tingkat desa. Namun demikian kita tidak hanya membiarkan mereka untuk bisa mengakses saja, tapi kita juga mendidik mereka, mendidik untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kepentingan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kegiatan yang kita lakukan antara lain kita membangun sebuah co-working space, yaitu sebuah tempat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan berbasis teknologi informasi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di sana, bisa melakukan akses internet, bisa melakukan misalnya kita menyediakan juga perangkat atau peralatan untuk editing video, untuk belajar berfoto, untuk melakukan berkumpul dengan komunitas, kemudian mungkin saling tukar informasi dan sebagainya. Artinya di samping ada co-working space dengan berbagai peralatannya, kita juga menyediakan tempat-tempat untuk pelatihan. Kemudian pelatihan itu bisa dilaksanakan oleh mereka sendiri, oleh komunitas itu, maupun oleh kami. Kami mempunyai beberapa kegiatan antara lain BIMTEK internet gratis, BIMTEK internet sehat gitu ya. Kemudian yang kedua pelatihan untuk penggunaan teknologi digital untuk perekonomian. Kemudian juga BIMTEK untuk bijak bermedia sosial. Ya, kita tahu bahwa media sosial menjadi salah satu hal yang penting dalam penggunaan teknologi informasi. Kemudian kita juga memasang wifi di pusat-pusat kegiatan UMKM. Nah, di sana kita beri pelatihan sekaligus pendampingan. Jadi tidak hanya pelatihan terus kita tinggal, tapi kita pendampingan selama setahun dan kita berikan beberapa aplikasi supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan dengan menggunakan perangkat yang dia miliki. Punyanya handphone ya pakai handphone, handphonenya cuma sederhana juga bisa, atau pakai punya perangkat laptop yang bagus juga bisa. Nah, itu kita dampingi. Itu kita dampingi selama setahun sampai akhir tahun nanti. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan kita juga pengen meneruskan lagi ke titik-titik yang lain. Dan nanti bisa dilihat Pak Suroso ini menjadi salah satu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan peningkatan kesejahteraan ekonomi di masyarakat di sekitar Bobong itu. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Jadi memang banyak hal yang sudah kita lakukan, namun demikian volumenya masih sedikit. Karena penduduk Jogja itu kan ada 3 juta lebih, kita memberikan pelatihan itu kepada berbagai macam tokoh masyarakat komunitas yang kita harapkan nantinya mereka akan bisa menularkan wawasan maupun pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat di sekitarnya. Iya. Oke. Ini udah jelas toh, Mas? Ini nanti ke Pak Suroso ini. Iya, nanti kita dengar suara Pak Suroso. Yang jelas Pak Suroso ini nggak kayak Mas Dibyo. Kenapa? Beliau ini sangat memanfaatkan sekali bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini. Beliau Nggak kayak Mas Dibyo. pengusaha batik, ya kan? Punya batik banyak. Nanti kita dengar suara Pak Suroso seperti apa ya. Termasuk juga Pak Suroso ini sudah menerima wifi dari DPRD tahun lalu. Nanti kita akan dengarkan suaranya. Tentu saja tetaplah bersama kami pemirsa di Arji. Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Anda masih bersama kami pemirsa, tentu saja di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Masih dengan tema pemanfaatan teknologi informasi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan dengar suara dari Pak Suroso. Beliau ini adalah pengurus Kopinra atau Koperasi Industri Kerajinan Sumber Rejeki. Pak Suroso, bagaimana ini Kopinra Sumber Rejeki memanfaatkan teknologi informasi? Seperti apa? Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih kita aturkan Pak Kepala Dinas Kominfo dari Yogyakarta dan juga DPRD DIY yang telah memfasilitasi kami bisa duduk di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Kaitan dengan yang ditanyakan bahwa Kopinra adalah Koperasi Industri Kerajinan Rakyat yang berbasis industri atau industri kreatif. Kami mencoba dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi bahwa dampak-dampak dengan perkembangan teknologi digital IT.
yang Ya. ada. Kami mencoba Kopinkra Sumber Rezeki untuk menangkap ini adalah sebuah peluang. Peluang dan kita manfaatkan sebagai fasilitasi masyarakat dalam rangka orientasinya pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan kondisi yang ada di tempat kami adalah industri kerajinan. Dari fasilitas yang sudah diberikan oleh Dinas Kominfo tentu luar biasa bagi masyarakat dan itu pun perlu waktu untuk bisa kita tersampaikan kepada masyarakat. Bagaimana sebenarnya? Tahun berapa sih Mas? Diberikan Kita baru fasilitas, baik. merangkak di tahun kedua ini ya Pak, karena pada waktu itu sebenarnya kita sudah mendapatkan fasilitasi, tapi karena dampak bencana sehingga roboh, kita harus mengajukan lagi atau fasilitasi yang ada. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat kalau dulunya seorang pengrajin harus susah payah Pak Eko untuk exhibition ke pameran ke lokal, ke bahkan luar negeri ya. Tapi sekarang ketika kita tidak ada kesempatan untuk mengikuti sebuah pameran atau exhibition yang ada, cukup di dalam rumah saja dengan kita sekaligus mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan IT yang ada, kita sudah mendapatkan uang di rumah saja. Dengan mengotak-atik HP ataupun laptop yang ada, kita sambil jualan produk-produk yang ada. Kalau dari omsetnya sendiri berpengaruh sekali nggak sih Pak ini Pak dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, kemudian juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah DIY sendiri? Bisa dilihat dari ketika kita sebuah lembaga koperasi dan membawahi 200 pengrajin lebih yang bisa masuk di keanggotaan kami, kita pun juga memantau bagaimana memberikan peluang marketing dari masing-masing UKM yang ada. Sehingga kita hanya sebagai jembatan memfasilitasi untuk meningkatkan marketing yang ada. Sehingga ketika produk-produk yang sinergi dengan masyarakat Jogja itu adalah industri kreatif yang sebagai unggulan untuk menopang ekonomi masyarakat. Kita pun juga menjadi bagian itu. Sehingga mau tidak mau kita juga selain inovasi dalam menciptakan desain produk, inovasi dalam kita menyediakan material produk yang ada, kita pun harus inovasi bagaimana marketing yang harus kita tanamkan kepada UKM yang ada di lingkungan kita, khususnya di wilayah Yogyakarta yang harus selalu inovatif, kreatif dan sebagainya. Ya, itu ada tim sendiri nggak Mas, bagian posting, bagian upload ini? Kita dari Kopinkra memang sudah mencoba, karena Kopinkra kita lain dari koperasi yang lain. Ketika Kopinkra itu adalah koperasi industri kerajinan, di situ ada kita siapkan modal kerja bagi UKM. Kita siapkan bahan baku dan juga modal ataupun bahan pembatu. Di situ juga kita siapkan bagaimana mempromosikan produk dan bagaimana kita pun juga memfasilitasi UKM untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat yang tidak bergelut di kerajinan. Salah satu contoh koperasi kita dari WiFi yang ada Pak, sudah kita kembangkan bagaimana paket edukasi sehingga kita tidak jual produk Pak, tapi pengunjung datang ke kita, dia praktek saja sudah bayar ke tempat kita. Tidak cukup melihat, harus membayar. Dapat pengalaman membuat kerajinan di situ ya? Bahkan harus bermalam di tempat kita. Ya. Untuk kegiatan live-in, maupun kegiatan yang lain. Jadi masuk ke wisata minat khusus nanti Iya, luar untuk biasa. belajar menjadi pengrajin di Jogja gitu. Nah ini yang pengen bisa belajar tentang kerajinan untuk yang pemalas-pemalas ya. Lawannya rajin kan malas. Jadi bisa datang ke Pak Suroso nanti. Ibu mungkin ada yang mau ikut menyampaikan aspirasi? Monggo silakan. Enggak, silakan berdiri Ibu. Perkenalan terlebih dulu. Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Siti, saya dari Himpau di Kecamatan Banguntapan. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada narasumber yang sore hari ini, yaitu dari Pak Eko, Pak Roni dan Pak Suroso. Ya. Yang pertama yaitu terkait dengan teknologi informatika yang saat ini memang telah tidak mungkin kita bisa meninggalkannya ya Pak ya, terutama kita sebagai seorang pendidik ya, terutama saya kan bergelut di bidang
pendidikan anak usia dini, jadi kaitannya dengan anak-anak. Yang pertama pertanyaannya kepada Pak yang ujung, Pak Eko. Tadi dijelaskan bahwa dampak dari teknologi informatika itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk anak usia dini bagaimana supaya membentengi anak-anak kita itu supaya tidak mengikuti hal-hal perilaku yang negatif. Ya. Kemudian yang kedua kepada Bapak Roni ya Pak ya, dari Dinas Kominfo nggih Pak. Tadi saya mendengarkan bahwa ada konten-konten yang bisa dimanfaatkan di teknologi informatika. Nah, yang ini saya tanyakan adalah bagaimana, apakah ada konten untuk pendidikan anak usia dini yang bisa kita ambil atau kita gunakan untuk mengembangkan, meningkatkan pengajaran kita kepada anak usia dini. Kemudian yang ketiga kepada Pak Suroso ya Pak ya, di sini kita selain sebagai guru PAUD kita juga nyambi-nyambi ya Pak ya. Ini ada yang pengusaha membuat sekoteng juga ada di sini. Jadi kita tertarik untuk bagaimana caranya supaya bisa ikut koperasinya Bapak. Apakah ada persyaratan tertentu atau gimana syaratnya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Luar biasa. Bagaimana nih Pak Eko cara Membentengi anak-anak. untuk anak usia dini Ya, dari dampak jadi negatif? baik matur nuwun Bu Siti dan juga ibu-ibu yang di DPRD. Yang pertama begini, karena teknologi informasi dan komunikasi ini alat, maka yang pertama kali harus dididik adalah sumber daya manusianya. Yang harus dilatih adalah SDM-nya. Nah, latihannya ada 3. Yang pertama adalah budi pekerti. Bagaimana kemudian tidak hanya buat adik-adik kita yang di PAUD, tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia, di Yogyakarta ini, bagaimana jari-jari kita ini diajarin Pancasila, diajarin budi pekerti. Ya. Kemudian tentu saja juga harus berlatih betul. Ya, untuk apa, kalau istilah saya ini meminjam istilahnya Pemda DIY, bijak bermedsos. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berlatih dari sisi keterampilan, soft skill-nya bagaimana. Teknologi ini mau dipakai apa sih? Ya, kalau Bapak Ibu guru tentu saja, karena saya ini lahir dari keluarga guru. Ibu saya guru SD. Ya. Dan apa namanya, melihat teknologi sebagai alat untuk memberikan pelajaran atau mendapatkan ilmu pengetahuan, maka menjadi penting. Ya. Nah yang ketiga ini yang tidak mudah. Anak-anak dalam pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Lingkungannya, orang tuanya, sekolahannya, teman-teman bermain dan lain-lainnya. Tapi dari semua itu, yang hari ini sudah mulai dilupakan adalah namanya disiplin. Anak-anak ini usia apa, kalau di undang-undang kan diatur anak-anak itu usia di bawah 16 tahun. Masuk ke 17 dia ber-KTP sudah mulai dewasa. Nah, bagaimana anak-anak di bawah 16 tahun itu pemanfaatan teknologinya, penggunaan handphonenya harus dalam kontrol penuh orang tua. Ya. Bukan kemudian orang tua mengintervensi kehidupan anaknya untuk memanfaatkan IT, tidak. Kontrol itu sama dengan memberikan pengawasan secara sungguh-sungguh. Mana sih yang boleh ditonton, mana yang boleh dilihat, dan lain-lain. Kami kadang-kadang juga agak heran juga di Jogja ini. Anak-anak kecil sudah pegang handphone Android. Ya. Menurut saya belum waktunya. Ya, belum saatnya. Kalau mau dimanfaatkan nantilah. Kalau sudah masuk SD, oke lah. Gitu ya. Pelan-pelan. Tapi di sekolah tidak boleh. Jadi kalau bagi saya, ketika memang apa namanya, ada anak yang diberikan handphone oleh orang tuanya, selama jam belajar handphonenya dititipkan ke sekolahan. Agar apa? Agar pergaulan antar siswa ini ada. Agar pergaulan guru dengan siswa ini ada. Maka yang menjadi penting dari pemanfaatan teknologi informasi itu adalah kembali budi pekerti dan Pancasila. Bagaimana anak murid sebelum masuk ke sekolah, Bapak Ibu guru berdiri di depan pintu, mereka cium tangan, menghormat, baru masuk. Pulang juga harus begitu. Ya, ini saya kira
pelajaran-pelajaran penting di masa saya sekolah dulu yang sekarang sudah tidak ada. Ini saya kira penting. Yang kedua, Perda nomor 3 tahun 2019 mengamanatkan, memberikan perintah kepada Pemda DIY untuk melakukan literasi digital. Literasi digital itu untuk banyak hal. Peningkatan budi pekerti, Ya. kemudian yang kedua pemanfaatan untuk ekonomi rakyat, tadi disampaikan Pak Suroso tadi. Ya. Kemudian pemanfaatan untuk mendapatkan akses informasi publik. Jadi ini beberapa hal yang saya kira penting, dan mari literasi digital ini tidak cukup dilakukan oleh Pemda saja, tapi kami juga berharap pelibatan perguruan tinggi. KKN harapan kita ke depan KKN tematik. Saya dulu KKN di Bobong, di Putat, sehingga saya kemarin bolak-balik ke sana, dan alhamdulillah sekarang udah maju sekali gitu ya. Zaman saya belum ada internet di sana gitu ya. Jadi bagaimana kemudian KKN tematik ini bisa kita kerjasamakan dengan Pemda. Jadi literasi digital selain dilakukan oleh netizen, hari ini itu kan banyak banget netizen yang punya komitmen yang kuat untuk memanfaatkan teknologi untuk kepentingan umum. Nah yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati pemirsa di rumah, situasi politik hari ini, ya, ini kan suhunya lumayan naik, ya. Bagaimana kemudian kita manfaatkan IT untuk tetap menjaga kepentingan bangsa, penting. Ya. Dan tolong kalau lagi marah-marah, ya, lagi suasana hati tidak nyaman, lagi galau, handphonenya dimatikan saja, kemudian ditaruh di meja. Karena kadang-kadang jari-jari kita ini bergerak lebih cepat dari pikiran dan hati kita. Ini saya kira. Nah nanti setelah bahasa Jawanya, setelah ketanggor Undang-Undang ITE, baru kemudian berurusan secara hukum. Karena dalam Undang-Undang ITE, Ibu, khususnya di pasal 29, 30, dan disanksi di pasal 45, 46, itu sanksinya cukup besar untuk hate speech, ya, untuk fitnah dan lain-lainnya itu, ya, itu bisa sampai 6 sampai 12 tahun penjara, ya, dendanya bisa 1 sampai 2 miliar, sehingga fitnah, ancaman, sara dan lain-lainnya ini pidananya cukup gede. Jadi hari ini ketika kepolisian misalnya bertindak cepat untuk menangkap para netizen yang menyebarluaskan kebencian dan lain-lainnya, dari DPD kami dukung penuh. Karena kalau itu dilakukan, maka akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Sehingga pendidikan anak usia dini saya kira lebih mudah, ya, karena memang keterikatan emosi antara guru PAUD dengan anak muridnya itu lebih dekat. Kuat, ya. Dia menemani bermain, karena tidak semata-mata aspek kognitif. Menurut saya adik-adik PAUD lebih banyak ruang bermainnya daripada mengasah kognitifnya. Jadi ruang hatinya lebih banyak diolah untuk mereka bisa bertenggang rasa antar teman, bersolidaritas antar teman, dan memanfaatkan IT secara benar. Tapi saya lagi, mari kita disiplin di dalam memanfaatkan IT. Saya itu sering diprotes istri saya kalau saya sering menggunakan handphone. Jadi ini saya kira penting untuk kemudian kita manfaatkan. Nah yang terakhir terkait dengan literasi media sosial ini, hari ini juga ada buzzer-buzzer, ada kelompok-kelompok yang memang hobinya itu menyalahgunakan IT. Kemarin terungkap ada Sarasen, ada beberapa konsultan IT yang memang diorder, dibayar untuk membuat kerusakan juga ada. Sehingga kami berharap masyarakat Jogja yang cinta dengan perdamaian ini, di tengah-tengah gelombang dinamika demokrasi yang ada, ya, ini ada gosip soal anak pelajar aksi dan macam-macamnya, mari kita jaga dengan IT kita, dengan berpegang pada budi pekerti yang luhur tadi, untuk kita pastikan Jogja adem ayem. Kita tidak ingin Jogja rame-rame kayak Jakarta kemarin, ya Bu, ya. Gitu ya. Dengan cara apa? Ya kita manfaatkan IT ini untuk ayo adem ayem Jogja, kira-kira begitulah ya. Saya kira poinnya begitu Bu Siti ya. Jadi Ibu lebih tahu cara mengajar anak-anak bagaimana. Yang penting disiplin di dalam mengontrol konten apa yang digunakan oleh anak. Saya kira poinnya itu. Iya, baik. Pak Roni, bagaimana untuk konten nih ya, kaitan dengan konten. Konten apa yang bisa dimanfaatkan? PAUD ini tadi. Ya, jadi kami bekerja sama dengan berbagai macam komunitas
untuk melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan tentang penggunaan internet yang baik dan benar untuk segala usia, gitu ya. Nah tadi kita juga Kementerian Kominfo itu bekerja sama dengan komunitas untuk membuat bahan-bahan atau konten-konten yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentang literasi media digital. Untuk bisa mendownload untuk mendownload bahan-bahan tersebut bisa ke kementeriankominfo.go.id, kemenkominfo.go.id di tautan tentang cyber kreasi. Di sana adalah cyber kreasi adalah sebuah komunitas yang difasilitasi oleh Kementerian Kominfo untuk bisa membuat konten-konten terkait dengan literasi digital. Dan itu juga kita gunakan ketika kita melakukan literasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, yang beberapa waktu yang lalu sudah mengadakan munasnya di Jogja untuk membuat konten-konten atau materi-materi terkait dengan literasi digital itu. Baik untuk keperluan pendidikan anak, pendidikan usia dini, maupun untuk keperluan pembuatan konten-konten kreatif. Itu sudah memang ada di sana. Dan silahkan nanti kalau Ibu kesulitan dalam mengakses bisa datang ke kantor kami di Diskominfo, Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Ada banyak di sana materi-materi yang bisa dipakai, bisa digunakan untuk melakukan pendidikan atau pelatihan kepada anak maupun untuk kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan tadi pemanfaatan teknologi informasi, ya memang kalau kita akan mendidik anak, mestinya anak itu biasanya nyontoh gitu loh. Nek bapaknya atau ibunya itu kakean golanan handphone, ya mesti anaknya melu. Nah, oleh karena itu ya kita harus memberi contoh kepada anak kita bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik dan benar. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti aturan yang ada ketika orang akan memakai Instagram, memakai Facebook, atau memakai YouTube, atau bahkan memakai WhatsApp, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Biasanya kan ada di situ term of reference-nya, term of condition-nya itu harus mau nggak ini A, B, C, D. Biasanya nggak dibaca, langsung oke saja. Padahal di sana itu ada aturan bahwa kamu sudah usia 13 tahun apa belum? Sudah usia 18 tahun apa belum? Nah, itu harusnya diterapkan. Kita harus bisa menerapkan itu kepada anak-anak kita. Gitu. Saya kira gitu. Terakhir nih pertanyaan Bu Siti untuk Pak Suroso nih, bagaimana cara menjadi anggota dari Kopintra Sumber Rezeki? Ya, terima kasih Bu Siti. Saya kira tidak masalah masuk di keanggotaan kami. Akan tetapi ketika dengan jarak lumayan jauh, cukup saja dengan fasilitasi yang ada jadi jaringan kami untuk mempromosikan produk-produk kami. Sehingga kita tidak tertutup banyak masyarakat sekitar saja. Bahkan yang dari Jakarta saja, barusan kemarin kita survei dari Tangerang Selatan untuk bisa edukasi di tempat kita. Bahkan sampai nginap bermalam-malam. Produk-produk yang ada ini, kalaupun belum di wilayah Bu Siti belum ada fasilitasi Pak Roni, nanti bisa mengajukan. Kalaupun belum bisa, sekarang kan dengan paket data yang ada, ya jangan sampai kita beli paket data dalam 1 bulan misalkan 100.000, minimal kita harus mengembalikan dari profit 100.000 itu Pak ya. Itu pemberdayaan masyarakat. Iya, jangan sampai malah kita beli tapi malah kita mengambil profit yang lain. Itu harapan kami. Sehingga peluang atau potensi yang ada, panjenengan tidak harus masuk di Kopintra. Cukup dengan berjaring dengan kami, bahkan sudah difasilitasi dengan digital IT yang luar biasa. Soalnya kuotanya habis untuk ngelihat gosip artis soalnya Pak. Tuh kan ketawa semua. Jadi nanti harus dipakai untuk hal-hal lebih bermanfaat begitu ya Pak. Tapi kalaupun mau masuk, Mbak, jadi kita hanya cukup dengan 100.000 simpanan pokok saja. Dengan simpanan wajib 10.000 ya, jadi enggak. Mudah sekali ya. Nanti bisa. Tapi memang orientasi kita masih pada anggota-anggota yang memang berbasis industri kreatif. Iya, baik. Jadi kalau guru TK mungkin ada koperasi tersendiri. Baik. Nanti mungkin produknya lebih menarik loh ya. Karena kan kalau misalnya bikin acara anak-anak, bikin acara anak-anak itu anak-anak yang lomba satu, tapi yang nganter itu satu keluarga. Ya Bu ya. Betul. Iya, fashion show apa itu yang pentas satu, tapi yang nganter budenya, papahnya. kelurahan sendiri. Nah, itu kan pasar tersendiri. Ya, baik. Tapi masuk ke situ Pak kita. Jadi kegiatan produk yang kita jual itu masuk ke pendidikan sekolah,
membatiknya. Ya. Gitu. Baik, nanti kita sambung kembali. Sekarang kita akan dengarkan terlebih dulu ini Herlan Rosandi Band. Terasa gelap menjatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkinkah kau sedang cantik-cantiknya? Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan itu yang menari di malam Ya, ini adalah sesi terakhir Arji, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Mas, tentu saja kita masih membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung Iya. peningkatan kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Jadi selama 2 sesi tadi sudah cukup jelas ya Mas Dibio ya, bagaimana untuk Jelas. lebih Jelas, melek tapi- teknologi lagi. Apa? Jelas meskipun belum tuntas. Oh, belum tuntas. Karena memang masih banyak yang Iya. bisa di. Sepertinya nggak cukup ya kalau kita Iya. bicarakan hanya di sini ya. Nanti kita akan ketemu soan ya pada narasumber-narasumber ini. Baik, waktu kita tinggal sedikit, saya akan meminta closing statement, intisari dari apa yang kita perbincangkan sore hari ini, sekaligus harapan dan pesannya khususnya untuk masyarakat Jogja terkait untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Silakan Pak Suroso terlebih dulu. Oke, terima kasih. Kami berharap, saya kira tidak mudah puas bagi kami sebagai UKM untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Akan tetapi kami berharap dukungan dan juga kebijakan tentunya dari DPRD DIY kaitan dengan memang benar bahwa kondisi masyarakat kami belum bisa secara maksimal memanfaatkan itu ketika mungkin target wisatawan yang ada masuk belum bisa mengkonsumsi produk kami. Akan tetapi pangsa pasar kami salah satunya adalah ekspor. Bagaimana ketika ada jasa ekspor yang ada khususnya di Gunung Kidul, karena kami adalah wilayah yang paling ketinggalan, sehingga kami pun barang-barang yang ada di tempat kita adalah sebagian ekspor, tetapi masih melalui jasa ekspor dari Jogja, Jakarta, Bali dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Selanjutnya bagaimana dengan IT yang ada ini, ketika kita sudah berinovasi kreatif dengan desain produk, dengan kegiatan UMKM maupun fasilitasi IT digital yang ada, itu kita juga endingnya bagaimana proses dari kesiapan UMKM yang menjadi permohonan dorongan bagi Bapak khususnya dari Kominfo maupun dari DPRD DIY, sehingga SDN kami juga tetap mampu berkontribusi untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan kami adalah masyarakat yang berdaya saing dan juga selalu kreatif dan inovatif, sehingga pemberdayaan masyarakat ini bisa terwujud di
khususnya bagian kami adalah sektor industri kreatif di Yogyakarta ini. Iya. Itu harapan Pak Suroso, Pak Roni silakan. Ya, kami sudah membangun berbagai macam infrastruktur yang kita berikan untuk bisa dimanfaatkan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa ikut memelihara infrastruktur yang sudah kita bangun, yang sudah kita berikan, fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan, agar pemanfaatannya bisa lebih optimal, sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa teknologi informasi itu manfaatnya sangat banyak, walaupun juga ada juga dampak negatifnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan perekonomiannya masing-masing. Dan kami juga mengharap bahwa di Jogja ini kan potensi atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi itu kan banyak. Nah, pemerintah daerah itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita mengharapkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder, baik itu komunitas, kemudian juga perguruan tinggi dan media, untuk bersama-sama meliterasi masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik dan benar. Sehingga nantinya Yogyakarta yang sebenarnya potensi alamnya itu sangat rendah, tapi kita punya potensi sumber daya manusia yang sangat baik. Nah, itu bisa memanfaatkan teknologi informasi, dan kita tahu bahwa kreativitas masyarakat Jogja ini tidak bisa diragukan. Manfaatkanlah teknologi informasi untuk meningkatkan kreativitas Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan Anda, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan, dan sebagainya. Terima kasih. Yang jelas Kominfo DI ini terbuka sekali ya. Betul, untuk masyarakat. Nanti kalau ibu-ibu juga ingin mengadakan pelatihan atau bisa langsung silakan Bapak, ya, kalau memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan atau ingin mendapatkan fasilitas dari kami, silakan hubungi kami di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Baik, Mas Nurul, monggo. Terakhir Pak Eko, silakan. Baik, jadi setelah kita memiliki Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan pemanfaatan TIK, maka DPRD dan Pemda berkomitmen untuk melaksanakan Perda ini. Jadi sudah dibuat, harus dilaksanakan 4 hal. Yang pertama tadi pelayanan publik, mitigasi bencana, kemudian keamanan. Ya. Yang kedua, untuk peningkatan produktivitas ekonomi rakyat. Sekarang sudah ada rumus baru dalam perdagangan kita, tuku rakudu teko, ya. Dodol rakudu dasaran dino iki. Jadi ada rumus begitu. Ya, kalau istri saya pengen nasi goreng, malam dia pegang handphone, ya. Nasi gorengnya datang sendiri. Ya. Nah, saya kira ini beberapa hal yang kita bisa manfaatkan. Wisatawan ada 4,8 juta setiap tahun. Saya tadi menghitung, kalau di tempatnya Mas Suroso itu nggak usah banyak-banyak. Setiap bulan mampir 10.000 saja. Setiap bulan 10.000 saja. Satu tahun ada 120.000 wisatawan. Kalau satu orang membelanjakan 1 juta saja, maka akan ada duit 120 miliar yang akan masuk ke Desa Putat. Nah, pelajar mahasiswa totalnya kurang lebih ada 300.000 orang. Ya. Setiap bulan kirimannya yang dari luar loh ya, ini baru yang dari luar Jogja saja, rata-rata 2 juta. Maka dalam 1 tahun sudah miliaran rupiah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menangkap peluang itu. Maka kita akan fokuskan untuk tahun 2020, ya, sesuai target DPRD pada tahun 2017 yang lalu, seluruh desa di DIY sejumlah 438 desa harus sudah terjangkau internet. Yang kedua, target kita adalah melakukan literasi digital untuk 4 hal tadi. Ya, jadi yang sekarang kita fokuskan untuk pengembangan pembangunan ekonomi kreatif. Bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya bisnis UMKM dan lainnya, mempromosikan melalui YouTube, melalui Instagram dan lain-lainnya, sehingga orang akan datang dan beli di Jogja. Jangan lupa loh, orang datang ke Jogja itu untuk 3 urusan. Selfie, ya, kuliner,
kangen-kangenan. Nah, bagaimana kemudian values ini ada di dalam produk yang kita produksi hari ini. Ya. Ya. Di depan kita ini kan ada Jalan Malioboro ya. Yang wisatawan lakukan selain belanja dan lain-lain adalah foto di bawah papan tulis Jalan Malioboro. Ya. Nggak masuk akal memang, tetapi itu terjadi. Ya. Di daerah lain orang foto di tengah jalan kan pasti dimarahin orang. Tapi di Jogja ada satu titik yang namanya Tugu. Ya. Orang bisa di tengah jalan kemudian foto-foto dan kita minta masyarakat untuk memaklumi bahwa ya itulah tujuan kita. Meskipun kita minta tetap harus hati-hati dengan lalu lintas yang ada. Nah, saya kira poinnya adalah bahwa mari kita manfaatkan teknologi informasi ini untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Mari kita gunakan handphone kita, paisi kita, dan lain-lainnya untuk menambah pendapatan. Sehingga handphone menjadi alat untuk cari rezeki secara baik. Saya kira poinnya di sana, dan kami mengajak pada seluruh swasta yang ada di Jogja, yang punya perusahaan-perusahaan gede yang ada di Jogja, marilah duduk bareng dengan Pemda untuk kita sama-sama berikan fasilitasi IT dan literasi digital bagi masyarakat. Prinsipnya kita ingin wujudkan Jogja yang memanjakan netizen. Amin. Berikan tepuk tangan. Matur nuwun sekali, matur nuwun. Pak Eko matur nuwun, Pak Roni, matur nuwun juga Pak Suroso, dan demikianlah Arji, aspirasi rakyat Jogja istimewa. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat, Mas. Yang jelas semoga dengan adanya teknologi informasi, rakyat ini, masyarakat Jogja dapat semakin sejahtera dan istimewa. Terima kasih, saya Mafitria. Salam Indonesia.